Sepanjang jalan kayak angan-angan itu di depan itu ada perempuan lagi ngelamun aja, perasaan gitu, jalan aja. Kita juga agak takut-takutan juga, tapi nggak mau ngomong, takut lainnya ntar jadi takut. Itu sekitar jam 10 pagi. Di situ kalau nggak salah itu kayak orang mau ngomong tapi ditahan. Dia mau ngomong tapi ditahan. Kadang-kadang tuh perempuan itu mau deket nggak jadi, mau ngomong, mau deket nggak jadi. Akhirnya saya istirahat itu 15 menit dah. Yang lain udah pada turun. Bulu kuduk udah merinding. Percaya nggak percaya, itu ngikutin sampai shelter 5. Sampai shelter 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Story Mona ID. Nah, kali ini kita masih di posisinya di Pondok Raja. Kita lagi berkunjung ke teman kita, saudara kita, abang-abang kita yang ternyata memang dekat banget dengan basecamp Story Mona ID. Nah, sebelah gua sekarang sudah ada Abang Jul, lebih tepatnya nama lapangannya Abang Jul. Iya. Nah, gimana Bang? Sehat Bang? Ya sehat. Alhamdulillah. Ini gue beruntung banget bisa duduk di maksudnya sejajar sama Bang Jul ini. Dilihat dari tulisan baju alma maternya, tulisannya 92 boy. Berarti beliau adalah dikatakan sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia kegiatan luar ruangan. Kali ini gua mau ngajak ngobrol-ngobrol bareng dan Bang Jul ini mau berbagi pengalamannya, nanti kita dengarkan. Tapi gua mau ngulik dulu nih, Bang Jul ini sekarang sibukannya apa Bang Jul? Sekarang sibukannya ya ngumpulin buku-buku lawas dah. Kayak gitu dah. Buku-buku gitu. lawas itu. Buku-buku pendakian, terus kayak sejarah-sejarah Indonesia. Pokoknya ya jangan sampai nanti kita tuh nggak tahu masalah sejarah bangsa Indonesia lah gitu. Jangan sampai nanti keturunan-keturunan yang lainnya tuh nggak ngerti. Makanya kalau kita bisa mengarsipkan, nanti suatu saat ada rekan-rekan yang butuh gitu kan. Iya. Nanti bisa kita bantu lah gitu. Iya. Nah, dari ini Bang Jul, berarti Bang Jul adalah salah satu pendirinya Mapala Mapas waktu itu. Oh, Maparat waktu itu awal mula Maparat ya? Iya, Maparat. Tahun 92. 92 ya. Waktu itu sama ada senior-senior di kampus lah. Iya. Kita ngekor aja gitu. Tapi pas pelantikannya itu bareng sama mereka gitu. Nah, Bang Jul, sebelum kita mendengarkan ceritanya Bang Jul, saya mau nanya dulu, kalau misalkan orang-orang terdahulu itu biasanya kalau misalkan kayak anak-anak zaman sekarang tuh kan mau mendaki gunung gitu kan image-nya, wah saya pengen ke situ karena bisa dapat background gitu kan. Iya. Nah, kalau tujuannya
teman-teman dulu tuh tahun angkatan 90-an itu biasanya keinginannya terbesarnya itu seperti apa Bang Jul? Ya, keinginan terbesarnya ya pengen tahu tuh keindahan alam dan pegunungan di Indonesia tuh. Kalau dulu-dulu, kalau saya pribadi waktu tahun 88 emang mau ke Salak itu, saya emang mau ngelihat tentang batu-batu yang ada di gunung gitu. Bentuknya kayak apa, jenisnya apa gitu. Sampai yang ada setiap jalan ketemu batu itu saya kumpulin jenisnya itu. Dan pas ketika bareng kawan-kawan di rumah itu, ayo jalan dah gitu. Mau kemana nih? Ke gunung. Ayo jadi 5 orang. Itu tanpa direncanain, tahu-tahu udah jalan aja tuh Sabtu tuh berlima. Oh gitu. Iya, tanpa izin sama orang tua gitu. Udah cabut aja udah gitu. Bawa duit. Ibaratnya kalau sekarang kan pakai manajemen apa namanya? Perjalanan, manajemen waktu. Kalau dulu enggak, yang penting jalan aja. Oh gitu. Ya, oke. Berarti ketertarikan tadinya wah di setiap daerah itu pasti memiliki budaya dan batu lah ibaratnya ya yang berbeda-beda. Oke, kali ini Bang Jul mau menceritakan tentang pengalaman Bang Jul di mana nih Bang Jul? Ya waktu mendaki Salak aja lah. Oke, coba Bang Jul bisa dijelaskan sama teman-teman. Waktu tahun 88 tuh kita ke Salak ya. Ke Salak ya berlima yang tadi saya bilang tuh berlima. Hari Sabtu itu kan mendadak gitu kan sama kawan-kawan, nggak izin sama orang tua, bawa duit dulu cuman berapa itu tahun 88 kalau nggak salah 3.000 perak kan tuh satu orang tuh. Naik metro mini kagak bayar ya kan, naik kereta kagak bayar ya kan, sampai di stasiun Bogor itu nyelonong aja udah ya kan, cuma bawa tas, sendal jepit, itu ke Curug Nangka. Dari situ, dari stasiun Bogor kita naik angkot tuh, inget naik 03 kalau nggak salah tuh, 03 ke Baranang Siang. Dari Baranang Siang kita tanya-tanya, akhirnya tuh kalau mau ke Curug Nangka itu harus ke Pasar Bogor dulu, naik 03 mobil warna hijau. Iya, warna hijau dulu. Oh dulu kalau salah berapa ya, 1.000 tahun 88 tuh ongkosnya tuh berlima. Itu nyampe Pasar Bogor itu jam 5 sore. Terus kita naik 03 jurusan Ciapus deh. Iya, Ciapus. Kita menuju Curug Nangka itu sampai jam kalau nggak salah jam 6:30 lah, 6:30 udah rintik hujan nyampe situ. Terus kita jalannya itu agak takut-takutan juga kan, cuma satu orang yang udah pernah, yang lainnya tuh belum. Pas di situ kita ke warung dulu, warung nanya-nanya, daki malam bisa nggak? Yang satu udah bilang bisa. Akhirnya makan dulu dah. Setelah makan selesai baru kita ke pos, izin mau naik malam. Itu ditanyain berapa orang, 5 orang. Cuma dicatat itu siapa nih yang tanggung jawab, siapa kepala rombongannya. Kawan ada yang udah pengalaman, dia itu yang bertanggung jawab semuanya, ada urusan buat mendaki dari jalur Curug Nangka itu. Naik kita itu jam 9 malam dari Curug Nangka. Itu jalur kalau nggak salah itu masih lebat banget tuh, masih lebat,
masih banyak lumut jalannya tuh. Dari bawah itu nanjak batu, ngambil ke kiri itu pas ada warung-warung itu. Naik itu jalan, satu orang itu yang udah apal aja sampai linglung itu di situ. Kalau dulu bilangnya itu shelter, kalau sekarang pos. Udah jadi pos sekarang. Dari shelter 1 itu gelap, jalan tuh 1,5 jam. Shelter 1 menuju shelter 1,5 jam. Karena apa, jalannya muter-muter, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Akhirnya ketemu udah tuh shelter 1. Udah karena capek, yang lainnya pada ketakutan tuh. Yang satu bilang, udah santai aja, nggak usah takut. Kita juga dulu merasa takut juga kan, was-was. Ntar ada macan, bilang ada setan gitu kan. Akhirnya udah istirahat, minum, ya kan, minum. Masih hujan rintik-rintik dah tuh. Istirahat setengah jam, kita jalan dah tuh. Udah, tenang aja. Yang satu bilang, tenang aja, udah nggak usah takut. Kagak ada setan, yang ada palingan monyet, anjing hutan, macan kagak ada, bilang gitu. Udah tenang. Dari shelter 1 ke shelter 2 itu lama banget. Kenapa? Nggak biasa jalan yang becek, terus jalannya ngerayap, ya kan, naik ke akar-akar itu, naik ke akar-akar. Udah, wah, yang satu bilang mendingan di rumah aja, wah mendingan tidur, tahu gitu kan. Akhirnya kita sendiri, kuatin aja, masuk nonton layar tancap kuat, jalan di gunung malam-malam begini aja kagak kuat ya kan. Jalan gitu. Yang lainnya bawa tas, kita sendiri yang nggak bawa apa-apaan, cuman bawa apaan, ponco juga boleh minjem itu. Air kawan cuma bawa aqua aqua. Kalau dulu kan pakai Drigen, itu yang 5 liter diisi, kita nggak bawa apa-apa. Itu pas sampai shelter 2 udah habis air itu, panjang jalan minum, padahal tuh lagi gerimis. Itu dari shelter 1 ke 2 itu 1,5 jam. Akhirnya di shelter 2 itu berhenti, istirahat lagi. Ada yang bilang udah nggak kuat. Akhirnya mutusin diriin tenda dah tuh. Diriin tenda. Kita nih yang berempat nggak bisa apa-apa, bantuin, tinggal disuruh dia udah pasang, ini pasang. Udah jadi, baru dah kita masuk. Bawa itu juga peralatan panci gede itu buat masak. Airnya habis, nyari kemana nih, ya kan? Akhirnya bertiga nyari tuh ke bawah, turun, yang di shelter 2 itu turun ke bawah, nggak tahu gelap. Itu senter sampai kagak tembus karena kabut tuh. Di shelter 2 itu jalan sekitar 20 menit ke bawah itu ketemu kayak ada kubangan. Udah diambil air, Drigen sama pancinya bawa itu kan. Itu 20 menit, baliknya lagi itu 1 jam. 1 jam nyasar gitu. 1 jam nyasar, ditanyain baliknya lama banget. Nggak taunya jalannya ya kesasar karena apa? Tutupan daun sama semak belukar. Akhirnya udah, kompor udah dinyalain. Dulu pakai inian ya, parafin itu airnya juga matengnya lama. Udah sekitar 1 jam baru mendidih, bikin kopi. Terus bikin indomie, udah pada makan semuanya. Udah pada istirahat dah, pengen pada tidur. Yang tiga orang ini ngelihat itu banyak ini apaan, kayak batang pohonan tuh hijau semua.
hijau-hijau semua. Digelapin nih lampu, dimatiin nih, senter dimatiin. Itu ada ituan hijau. Kayak orang bilang fosfor, diambilin batangan yang gede-gede, masukin tas. Masukin tas, udah gitu. Malam pada tidur kan, udah pada tidur, pada ngimpinya lain-lain. Yang satu jadi ngimpinya tuh di kerajaan itu, di situ banyak kuningan, kuali dari kuningan, meja dari kuningan, batu kuningan. Sebelum tidur ada 3 orang itu ngambilin jangkrik buat campur Indomie. Teman-teman abang itu. Iya, campur Indomie. Pas malamnya ngimpinya itu dikejar-kejar sama ini ya, nama orang gede itu bawa gada itu, tolong gitu. Itu tenda riuh itu, tapi nggak ada yang bangun, masing-masing pada ngimpi. Yang 3 itu ngimpinya itu dikejar-kejar ituan, kayak orang tinggi gede, rambutnya keriting, bawa gada, dipentungin, lari ke sono kemari. Kita yang ngambil air itu ngimpinya ya enak dah, disambut, ada perempuannya, terus ada bapaknya suruh tuh liatin kamarnya, tuh ruang dapurnya itu banyak buat minum, buat macem-macem, buah-buahan banyak gitu. Yang ngambilin yang kayu fosfor itu, nyala itu, masukin tas tuh, itu ngimpinya gitu. Pas paginya cerita itu kayak gitu, ngimpinya dioyok-oyok, dipentungin gitu. Kitanya ya nggak sampai ngimpi begitu. Yang 2 orang itu ngimpinya sama, jadi disambut gitu, dikasih buah-buahan, padahal ya tidurnya ngorok aja itu, makannya mie. Pas pagi baru pada cerita itu ngimpinya seperti itu. Karena apa ya, makan binatang yang ada di situ ya kan. Padahal di tenda itu kan makanan banyak, minuman banyak, nggak boleh apa namanya, dikasih tahu itu sembarangan ngambil binatang yang ada di alam itu. Apalagi kalau jangkrik itu penanda malam dan pagi. Ya kan udah dikasih tahu pantangannya gitu. Pagi pada cerita, pada ngobrol, pas ngopi sama makan Indomie lagi tuh. Kita terusin dah tuh perjalanan, habis beres-beres tenda, kita jalan berlima itu ke shelter 3. Shelter 3 itu ada yang udah nggak kuat, tapi dipaksain. Akhirnya ada yang keprosoknya tapi nggak dalam, sekitar 5 meter dah gitu ya. Emang masih ada batang-batang pakis itu, gelinding dipakis. Karena dia itu nggak pakai sepatu, cuma pakai sendal. Itu kecebur itu apa, gelinding 5 meter itu 20 menit baru bisa naik itu. Pas menuju shelter 3 udah naik ke atas, dilanjutin perjalanan lagi. Itu jalurnya emang akar ya, cuman setengah meter jalur air gitu, jalan tuh sekitar jam 8 jalan menuju shelter 4, shelter 5, shelter 6, shelter 7. Saya ini ngelihat itu emang dibilang apa ya, naik gunung itu emang senang di alam. Kedua emang yang dicari ada tujuannya, yang lain nggak tahu. Kalau saya naik gunung itu emang mau
ngelihat tentang batu-batu di Indonesia ya, Gunung Salak jenis batunya apa. Kalau Gunung Salak kan emang itu gunung purba ya. Dia gugusannya sampai Gunung Kiara Rebes, Perbakti, daerah Gagak itu emang gunung purba, ada sungai purbanya juga. Emang dulu pernah erupsi ya Salak itu. Erupsinya itu dia itu melontarkan batu obsidian. Jenis obsidian itu ada yang warnanya hitam keijo-ijoan ya kan. Keijo-ijoan. Di shelter 7 itu saya ngelihat ke bawah itu ada kayak gugusan tebing-tebing gitu. Itu saya hampir mau turun gitu ke bawah itu. Itu jaraknya sekitar 1 kilo. Saya mau turun, akhirnya sama kawan dipanggil, udah naik, saya naik, udah lanjutin ini aja ke puncak Salak. Di situ sempat berhenti 30 menit ya, 30 menit, putu-putu. 30 menit, saya lanjut perjalanan. Itu dari shelter 7 ke 8 itu jalurnya jurang gitu, jalur jurang. Sepanjang jalan kayak angan-angan itu di depan itu ada perempuan lagi ngelamun aja, perasaan gitu, jalan aja. Kita juga agak takut-takutan juga, tapi nggak mau ngomong, takut layannya ntar jadi takut. Itu sekitar jam 10 pagi itu, jam 10 pagi itu kayak ada perempuan gitu. Saya itu sampai diliatin terus. Karena apa? Sepanjang jalan saya doang yang kagak minum sama ngerokok. Iya, yang lain. Jadi saya doang yang diliatin gitu. Rambut panjang gitu. Sampai di dekat pohon anggrek. Pohon anggrek itu namanya anggrek bulan ya. Anggrek bulan itu warnanya putih ya. Itu dia tuh berhenti di situ. Habis itu udah nggak kelihatan lagi. Pas di shelter 8. Yang lainnya udah nggak peduli karena capek, udah nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu. Itu perempuan pas di shelter 9 terakhir puncak Salak ada lagi itu duduk aja. Salak itu kalau nggak salah dulu itu top Salak 2096. Kalau sekarang pas perubahan 2000 berapa nih? 13 apa 16 ya? Udah 2180 mdpl kan. Kalau dulu kan 2096. Saya itu percaya nggak percaya sama gituan, tapi begitu ngikut terus. Yang lain pada tiduran sampai puncak itu sekitar jam 1-an pada rebahan. Air juga tinggal ibaratnya hitungannya segelas ini bagi 5. Yang lainnya udah tidurnya juga nggak buka tenda, jadi ngampar itu masih banyak kayu-kayu, daun-daunan gitu. Saya juga agak takut-takutan. Niatnya kan naik Gunung Salak itu emang mau ngeliat gimana sih puncak itu, ya kan? Oh ternyata di puncak itu cuma masih ada pohonan. Mungkin kalau gunung yang lain ya pohon-pohonan udah nggak ada ya, mungkin ketinggian 3000. Kedua, Salak yang saya cari apa? Edelweiss, tapi kagak ada. Edelweiss nggak ada ya. Nggak ada. Saya tanya-tanya, sepanjang jalan nggak ketemu, nggak beruntung berarti ya. Tahun 88 itu, nggak beruntung. Tapi udah nyampe puncak Salak, udah alhamdulillah lah gitu. Ternyata masih masih kuat gitu. Biasa kalau
sehari-hari itu kalau di rumah ya kerjanya nonton layar tancap kalau malam minggu, mana-mana jalan jauh sampai ke pasar minggu dari Buncit ya kan. Itu kan 3 kilo, kalau Salak ke atas aja kan cuma berapa kilo. Masuk kagak kuat sih, udah istirahat, udah tidur ya. Terus saya turun-turun lagi tuh dari puncak itu jam 4 sore itu, habis asar jam 4 turun lari. Pas di shelter 7 saya kan tadi udah nggak kepikiran sama perempuan itu yang ketemu tuh, saya tuh nggak kepikiran. Di shelter 7 pada duduk karena apa kan, jalannya agak miring, bawahnya jurang-jurang itu kan, yang ada jalur, yang ada apa ya, bekas letusan gunung api purba di Salak itu, di shelter 7 itu kan jurang, ada anggrek bulan di situ. Kalau nggak salah itu kayak orang mau ngomong tapi ditahan. Dia mau ngomong tapi ditahan. Kadang-kadang tuh perempuan itu mau deket nggak jadi, mau ngomong, mau deket nggak jadi. Akhirnya saya istirahat di situ 15 menit dah. Yang lain udah pada turun. Bulu kuduk udah merinding. Percaya nggak percaya, itu ngikutin sampai shelter 5. Sampai shelter 5. Jam berapa kalau nggak salah, jam 7 lah shelter 5 saya tuh. Shelter 5 jam 7. Lihat jam. Mau istirahat nggak? Ntar aja lah di shelter 2 ya kan, yang ada air kubangan itu. Ada air kubangan. Itu nginep lagi, nggak turun ke bawah. Nggak turun sampai shelter 2 itu jam berapa? Jam 10 setengah 11. Dirin tenda lagi di situ. Terus yang satu bilang ke bawah aja. Yang 4 termasuk kita nih istirahat di sini aja. Yang lain tuh kelupaan bahwa di situ tempat ngimpi pertama. Iya. Dikejar-kejar sama apa penghuni situ. Di tenda itu yang ada tinggal kopi. Saya disuruh lagi ngambil air lagi. Yang lain udah pada lupa bunyi jangkrik ini, udah pada lupa itu kan sama peristiwa yang kemarin malam itu. Ngambil air sama kawan tuh berdua itu lagi, masak kopi, masak air tuh. Udah ngobrol-ngobrol, ngerokok, udah capek, air pada tidur. Mimpinya itu berlanjut lagi itu. Tapi ini beda yang ini lagi, yang ngejarnya. Jadinya itu dipegang, diseret-seret itu. Minta dibalikin yang dimakan. Atau enggak suruh bayar katanya. Suruh ganti katanya. Ganti. Tapi nggak dijelasin itu. Ganti makan apa. Oh, suruh ganti katanya. Suruh ganti. Saya ngimpinya suruh tinggal di situ, berdua. Bapaknya itu bilang, mau nggak nikahin anak saya. Tapi saya nggak kenal ya kan, kulitnya kuning, tinggi, rambutnya panjang. Kalau bapaknya itu dia agak badannya gempal ya, gitu. Pas saya inget-inget, oh iya, ini emang masih kawasannya apa? Kalau alam gaib itu iniannya Prabu Siliwangi, ya, Kerajaan Pajajaran ya, Kerajaan Pajajaran. Saya baru ingat, karena apa? Kalau yang di Puncak Manik itu kan masih
sampai sekarang ya mitosnya itu masih didirikan apa tempat-tempat dan istana apa kerajaan Pajajaran sampai sekarang. Itu prajurit-prajuritnya masih banyak yang hidup. Itu ada yang bilang itu kekuasaannya dari Patuha, Gunung Salak sampai Kulon. Sampai Kulon itu. Saya baru ingat itu. Sampai malam sampai pagi itu mimpinya suruh nikahin. Tinggal di situ, mungkin tinggal di situ. Saya bilang saya nggak kenal, saya nggak mau. Saya dikasih kayak gaman gitu, dikasih. Tahu dari mana? Tapi yang saya pegang kayu gitu, kayu. Udah pagi tuh. Saya nggak cerita, saya kantongin. Udah beres. Akhirnya udah turun, pulangnya nyasar dari shelter 2 ke 1. Harusnya menuju mana? Ke barat. Itu semuanya menujunya balik lagi muter ke selatan. Itu sampai bawah itu jam 3 sore. Dari jam 9 pagi itu jam 3 sore baru sampai bawah. Padahal waktu naik itu kan cuma berapa 2 jam 3 jam kan? Iya itu balik lagi ke selatan itu. Pas inget loh itu kan yang waktu dilihat dari shelter 2 itu kan jurang-jurang itu. Baru inget karena apa? Inian hutannya itu agak lebat ya kan? Nggak sinar matahari nggak kena itu pohon-pohonnya itu belumut. Ya kan? Saya baru ingat. Akhirnya udah balik gitu. Karena saya tahu juga saya kan dulu tinggal di Ponorogo, emang belakang rumah tuh hutan gitu. Jadi apal kalau hutan yang nggak kena sinar matahari sama enggak gitu. Hari balik lagi itu jam 3 sore lah sampai bawah, ditanyain kok lama banget bilang. Biasanya habis turun tuh misalnya jam 4 bablas bawah tuh bisa-bisa jam 10 malam sampai bawah bilangnya. Ini sampai malam lagi, hitungannya jam 3 tuh udah malam gitu. Sampai malam. Udah izin pulang ke Jakarta. Udah pulang masing-masing. Di rumahnya itu semuanya pada teriak-teriak. No, sono. Yang satu megang apa? Yang kayu apa ya, pospar. Kan di Salak banyak tuh kayu pospar. Emang kalau malam di apa ya, digelapin itu habis kena sinar dia nyala kayunya itu, pospar di shelter 2. Itu banyak, mungkin sampai sekarang masih ada ya jalur Curug Nangka itu. Itu mimpinya gitu. Ayo pulang. Tarik gitu. Tangkap. Sampai ngigonya begitu. Udah lari. Itu yang 3 orang itu begitu. Kita didatengin lagi. Gitu. Sampai 3 hari akhirnya udah mandi. Itu nyampe rumah kagak mandi 3 hari. Karena apa? Meriang gitu. Wah, sudah itu ngumpul cerita-cerita. Iya. Yang lainnya pada ada yang makan binatang di situ. Ya jangkrik yang di shelter 2 sama kayak apa ya? Kayak balang-balang itu pada makan di situ, anak-anak campurin Indomie. Ya sampai di situ aja dah. Keingetan tuh. Oke, Bang. Saya masih penasaran tuh yang Abang katanya ketemu sama yang Putri, ada seorang wanita sama bapaknya. Itu Abang itu dibawa di mimpi itu berada di rumahnya, di rumah atau di mana? Istana. Oh, istana. Ya, jadinya tuh peralatannya ya, kamar-kamarnya, terusnya perabotannya itu dari Kuningan semua itu di situ. Menyala, bersinar itu, mengkilat semuanya gitu. Mengkilat. Itu kira-kira
Bangunannya ya kayak apa ya? Kayak istana negara gitu lah. Manjang gitu. Manjang. Oh, peralatannya beginian semua, kuning semua pokoknya. Iya. Pas saya dikasih tahu ya itu masih kekuasaannya Prabu Siliwangi. Hanya orang tua. Kalau ke sana itu beri salam, ya beri salam. Tapi ya beruntunglah gitu loh. Ketemu dikasih mimpi yang bagus gitu. Kamarnya dikasih lihat, tempat tidurnya. Oh, sampai sempat Iya, dikasih lihat bilik-biliknya. Bapaknya bilang, kalau mau nikah tinggal di sini, ini di sini. Silahkan pilih tempat yang mana kamu suka. Gitu. Nah, oke Bang. Jadi biasanya nih ada teman saya juga pernah cerita hal yang tidak beda jauh dengan Abang nih. Biasanya memang Abang itu ada keturunan Bogor Tulen atau? Saya kan campur ya. Kalau orang bilang Kulon sama Timur ya. Kalau orang bilang Wengker, kerajaan Wengker itu Ponorogo. Kalau di Kulonnya itu ya ada yang bilang masih inian Sultan Agung Tirtayasa. Nyambung ya. Nyambung itu hanya. Memang rata-rata orang yang Tadinya saya nggak tahu pas saya ini ke saudara itu silsilahnya ya masih ada. Saya ke Kulon, ke Mengger, ke Mandalawangi itu, Gunung Pulau Sari itu dikasih tahu, oh ini masih ada ini. Tapi untungnya setelah pulang juga dimimpikan lagi hal-halnya untungnya nggak yang buruk lah seperti teman-teman yang 3 itu ya. Malah disuruh balik lagi ke situ, ada yang kangen katanya. Gitu. Ya. Tapi saya nggak mau ke itu lagi, mana ke Curug Nangka lagi. Makanya saya kalau itu mendingan mana, mendingan Kawah Ratu aja. Iya. Jadi sebenarnya banyak banget sih saya bisa ngambil pelajaran dari obrolan Abang nih. Kayak misalkan kita yang tadi nyasar, ya memang betul langkah awal yang kita lakukan tuh sebenarnya lebih mudah naik lagi ke titik awal gitu ya Bang. Ya emang seperti itu, titik awal lagi. Iya. Ya kan. Walaupun berapa lama waktu yang dibutuhkan ya kembali ke awal aja, jangan mengambil jalan pintas yang lain gitu. Karena apa? Resiko. Nah, kalau dulu itu belum ada kompas, ya kan? Belum ada peralatan. Naik asal naik, ya kan? Tali pun nggak ada. Iya. Kan? Karena tahun 88 itu pasti ya peminat bukannya sepi lagi, itu suara jam 3 aja monyet itu udah turun itu. Ya kan? Udah turun di shelter 2, 1, ya kan? Ya emang pas naiknya pas bulan Sapar, bulan-bulan yang dilarang kan? Iya. Ya itu kan pantangan lah kalau di Gunung Salak itu. Ya ini aja, kalau emang ke sana nyasar atau enggak ke jalan ya kembali ke jalan awal aja, balik. Ya. Atau stop ya Bang? Stop ya, nunggu berapa lama, musyawarah sama kawan-kawan gitu. Kita juga sempat musyawarah juga. Tujuan musyawarah kita tuh apa ya, jangan sampai masing-masing ambil ini. Kalau musyawarah itu untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan sebenarnya, ngambil keputusan yang baik gitu ya kan? Kalau udah gitu ya berserah sama yang kuasa aja lah gitu. Iya. Oke Bang, gila, ini sungguh obrolan yang hangat sih menurut gua gitu buat teman-teman. Jadi kalau misalkan itulah salah satunya, kalau misalkan terjadi apa-apa di lapangan ya minimal kita harus paham dulu lah lokasi sekitar ya Bang. Iya. Saya terima kasih banget buat bisa ngobrol sama Bang Jul. Oke Bang, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak Bang. Lain kali kita duduk bareng lagi di sini. Mungkin cukup sekian dulu buat konten ya kali ini. Gua Melki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap.